Ya, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari berdoa yang pada kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, akan Pak Guru absen pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023. Absen pertama Albeni. Albeni tidak masuk, Pak. Ada suratnya? Ada, Pak. Ya, sini seperti saya. Ya. Hari ini orang tua Albeni mengatakan bahwa Mas Albeni sakit. Jadi ini untuk contoh, kalau kalian nggak berangkat, berarti orang tua kalian bisa mengirim surat dititipkan ke temannya yang satu desa atau lewat WA, gitu ya. Jadi kalian tidak berangkat ada keterangannya. Yang kedua, Priyanto. 3. Ya, alhamdulillah dari siswa 15 yang nggak berangkat hanya 1 itu juga kena sakit. Kemarin kita membahas tentang makna berpikir kritis. Karena setelah mari berpikir kritis, sekarang nanti setelah kritis ada pernikahan dalam Islam. Kira-kira begitu ya? Ya. Paham ya? Nah, pertemuan pada pagi ini adalah pengertian pernikahan dalam Islam. Sebelum kita ke materi pernikahan, tentunya sebelum materi kita harus tahu apa sih tujuannya nikah atau apa sih itu nikah. Ya, di antara tujuan besar pada hari ini tentang pernikahan, 1, jadi kalian jadi tahu tentang apa sih itu nikah, pengertian nikah. Yang kedua, jadi setelah tahu pengertiannya, lanjutlah hukum pernikahan. Yang ketiga, Tujuan dari pernikahan. jadi setelah tahu hukumnya, lanjut ke tujuan dan dari taklid yang berhubungan dengan pernikahan. Yang keempat, rukun dan syarat nikah. Ini pertemuan pada pagi ini kita akan bahas tentang pengertian nikah, terus tadi hukum nikah, tujuan, hukum dan syarat, dan yang terakhir adalah rukun dan syarat pernikahan. Paham ya? Kalian besok setelah lulus atau bekerja terus punya modal untuk nikah, berarti nanti itu antara laki-laki dan perempuan menjadi satu. Tapi setelah nikah muncul yang namanya hak dan kewajiban. Itu sebenarnya makna dari pernikahan. Lanjut. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran yang berkaitan dalam pernikahan, yaitu A. Uqdatun nikah, yang berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Zawajah, yang berarti pasangan. Misaqon ghalida, yang berarti kokoh. Mawadah warahmah, yang berarti bentuk kasih sayang. Ya, lihat dicermati itu pengertian nikah. Di situ dalam surat An-Nisa ayat 3 dikatakan fankihu ma tabalakum minan nisa, artinya maka nikahlah perempuan-perempuan yang kamu senangi. Jadi kita menikah atau kalian menikah berarti pasti satu senang karo calon istrimu, ya enggak? Itu pasti. Di situ ada 4 pengertian yang dibagi Al-Quran. Yang pertama, uqdatun nikah, berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Jadi sampai sini jelas? Jelas. Lanjut. Ya, itu hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Dibaca Mas Haris. 2 hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju Di sini katakan kematangan mental. Berarti kamu udah siap untuk menikah dan tidak mau cerita kekurangan pada orang tua. Itu namanya kematangan mental. Terus kepribadian dan pendidikan jelas. Semakin tinggi kamu sekolah, contoh minimal SMA ya, insya Allah kamu lebih tertata dibanding yang tamatnya SD atau SMP. Tapi ada juga sih yang tamatnya SD atau SMP lebih siap juga. Sekali lagi itu tergantung mental dan kesiapannya. Laki-laki dan perempuan berarti ini cenderungnya biasanya laki-laki ke perempuan yang lebih tua. Laki-laki. Jadi ada beberapa seorang laki-laki biasa kalau memilih itu lebih muda istrinya, selisih 5 tahun atau 3 tahun boleh. Nah bagaimana kalau Pak saya menikahi yang lebih tua, bagaimana? Boleh, itu hak kalian. Karena nikah itu tidak pandang umur. Cuma di sini katakan umurnya kan perempuan 20 sampai 25, laki-laki 25 sampai 30 lah. Semisal kalian aku maksudnya nikah berarti sih usianya masih wadon 26, aku salah lah. Monggo, yang penting kamu saling menutup kekurangan.
masing-masing pasangan. Jadi tidak ada nanggur, bujur ini tua, si waktu ini lain, aduh, jangan gitu ya. Ya, jadi kita dalam agama Islam harus memilih pasangan yang satu agama. Di situ dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Tapi dicatat, tapi pilihlah karena satu agama. Berarti tak kutip ya. Berarti yang cuma milih pasangan orang perlu cantik, orang perlu ayu, sepenting satu agama. Jelas ya. Adapun ayu, sugi, angka itu apa ya, hadiah. Jelas ya. Jadi intinya kita mencari pasangan atau mencari istri atau suami berarti karena satu agama. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Jelas. Kamu berarti sebelum ke jenjang pernikahan pasti kamu atau kalian sudah ta'aruf ya. Tahu nggak? Perkenalan. Mereka perkenalan. Karena pernikahan adalah ikatan suci. Jadi selama kalian ta'aruf atau pacaran harus menjaga kesucian pergaulan. Tidak boleh sampai berlebihan yang mendekati zina. Terus yang keempat atau yang kedua, memohon pertimbangan kepada Allah melalui sholat istikharah. Jadi setelah kamu kenal orang tuamu, kenal keluarga si wadon, kamu saatnya itu istikharah. Kamu malamnya sholat istikharah. Doa ya Allah, apakah ini benar-benar jodoh saya? Apakah amanah ya Allah, saya minta petunjukmu karena ini punya dengan keluarga saya atau kehidupan saya setelah saya menikah. Jadi seperti itu. Lanjut. Hukum pernikahan dibaca Mas Finanda. 2. Sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah namun tidak khawatir berbuat zina maka disunahkan. 3. Wajib bagi yang sudah memenuhi syarat. 4. Makruh, mempunyai keinginan tetapi belum mampu memberi nafkah. 5. Haram, hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah untuk berbuat yang buruk atau jahat. Dilihat itu ada 4 hukum nikah, ada jaiz, ada sunnah, ada wajib, ada makruh, ada haram. Kamu cermati. Jadi kamu berarti kategori jaiz lah, mubah karena ini memenuhi syarat, nanti aja lah. Sunnah dikatakan bahwa mampu memenuhi syarat nikah namun tidak khawatir berbuat zina. Jadi gue wis mampu cuma sekolah. Aku insya Allah selama ulun nikah yang bisa menjaga pergaulan supaya kita terjerumus ke lubang perzinahan. Berarti itu kategori sunnah. Wajib bagi yang sudah memenuhi syarat. Makruh, mempunyai keinginan tapi belum mampu memberi nafkah. Tujuan nikah dibaca Mas Aziz. 5. Tujuan nikah. Seorang yang menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Di antara tujuan itu adalah A. Tercapainya keterengkapan hati. B. Untuk memperoleh keturunan yang sah. C. Sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus kemaksiatan. D. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. E. Memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah dan suci. Ya, itu tujuan nikah ya. Dicermati ada 5. Peneraman hati, memberikan keturunan yang sah, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjebak kemaksiatan. Maksudnya dengan cara kamu sudah menikah, tapi kamu cukup dengan istrimu. Rukun nikah dibaca Mas Haris. 6. Rukun nikah. Menurut hukum Islam, pernikahan dipandang sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun-rukunnya sebagai berikut: A. Adanya calon suami. B. Adanya calon istri. C. Wali mempelai perempuan, yaitu seorang yang mengizinkan dan menikahkan mempelai perempuan. D. 2 orang saksi. E. Akad. Akad adalah perkataan dari pihak wali perempuan dan diterima mempelai laki-laki. Perkataan dari pihak wali perempuan disebut ijab. Ya, rukun nikah 1 ada calon suami, jelas memujuk dengan calon suami. Yang kedua ada calon istri. Yang ketiga wali mempelai perempuan. Dilanjutkan lagi tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Mas Aris Julian.
7. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi, yaitu A. Keturunan, 1. Ibu dan seterusnya, 2. Anak perempuan dan seterusnya, 3. Bibi, 4. Anak perempuan dari saudara. B. Pernikahan, 1. Ibu dari istri, 2. Anak tiri, 3. Istri bapak dan anak. C. Persusuan, D. Dikumpul. Ya, ini ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ya. Dari sini ada yang belum jelas, saya tanya. Tanya yang belum jelas. Apa itu persusuan, dikumpul, atau keturunan, atau pernikahan, saya tanya. Persusuan sama dikumpul. Ya. Persusuan ya. Persusuan gini. Persusuan itu bisa juga yang jelas pertama, kalian tidak boleh menikah dengan ibumu. Karena apa? Persusuan. Ketika masih kecil mau kita sama ibu mau nyusul. Jelas ya? Dikumpul. Ya, ini. Semisal dalam satu keluarga ada suami, ada istri. Nah, istri itu punya adik perempuan. Kebetulan dia mungkin istrinya orang jauh, orang Cilacap atau orang Bule atau orang Pemalang. Dan karena dia posisinya kuliah dan sebagian keluarga kamu bilang, ya adik ini titip nama gue ya, emak dia aja lah. Jadi titip nama gue orang bapak yang mau terasa dulu kalau suami ini udah orang anak kuliah, berarti bareng sama aku. Tapi kalau dia waktu aku mata berada ke kosan dia, terus sekarang si padahal cerita apa? Kayak aku bilang kalau kira-kira udah orang bareng sama dia. Ya apa sih? Penting ya ngerti dewek. Ya nang ini ya anaknya itu sederhana, anak-anak barang-barang sing kotor ya dibersihin. Itu yang dikumpul, paham? Dan singkat cerita, kadang-kadang yang namanya adik perempuan kan gede. Untuk mengulang materi ini, Bapak akan membagi kelompok. Di sini ada 15 anak yang kelas 1, berarti 14 siswa. 14 siswa dibagi 5, berarti berapa itu Mas? Ada yang 4, ada yang 3 ya. Baik, saya akan membagi kelompok pertama. Kelompok 2-nya Dwi Rifa, Dani, Dwi Aziz. Kelompok 3-nya itu Krisna, Ilham, Haris, Vinanda. Kelompok 4-nya atau lembaga kerja peserta didik. Kelompok 1 tadi mana ya? Kelompok 1 sini Pak. Mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing aja, biar lebih mudah. Masuk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 3. Masuk ke kelompoknya masing-masing, silakan. Membantu kelompoknya masing-masing. Kelompok 4. Masuk ke kelompoknya. Langsung ke kelompoknya. Bapak akan membagi LKPD-nya. Monggo. Dikerjakan. Kelompok 1 tadi sudah saya bisa mengelola HP atau mungkin buku modul, silakan. Kelompok 1 silakan. Betul-betul. Satu boleh membaca di sini. Diskusi kelompoknya. Jadi jelas ya. Jadi tadi kalau sudah mari kita tutup kemudian pada pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, mudah-mudahan bacaan hari ini bisa masuk dalam hati kalian, bisa menjadi ilmu baru. Jadi ketika kamu tanya, Bapak tadi tentang pernikahan, siapa seperti ini? Kalian boleh ngecek ke saudara kamu atau orang tua kamu yang sudah menikah. Jangan tanya pada yang belum menikah. Jelas ya? Jelas. Tadi di suara gini pakai ini benar apa enggak? Oh ya, seperti itu insya Allah benar. Karena tujuan dari pernikahan agama Islam adalah menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya kamu tidak tahu menjadi tahu. Begitu ya? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.